Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas statistika. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait dengan analisis cluster, namun di bagian non-hierarki clustering. Pada kali ini kita akan belajar non-hierarki untuk K-means dan K-medoid. Jadi non-hierarki, ya, jadi jumlah klasternya itu ditentukan di awal. Ya, jadi berbeda dengan yang hierarki yang kita pelajari di video sebelumnya, ya, ada aglomeratif dan diana ya, atau divisif. Kalau untuk non hierarki, ya, itu jumlah klasternya itu harus kita tentukan dulu di awal. Ya. Misalkan dari 100 objek saya mau mendapatkan 4 klaster. Gitu ya. Saya mau nanti ujungnya dapatkan 5 klaster dan seterusnya. Ya, kalau kemarin ya di aglomeratif atau di Diana itu kita sudah buat dendrogramnya, kemudian kita potong. Ya. Kita potong sesuai dengan ketinggian atau jaraknya. Ya. Kalau misalkan saya mau memotong berdasarkan banyaknya klaster, gitu ya, berarti di ketinggian berapa. Gitu ya. Itu untuk yang hierarki. Kalau yang non hierarki itu kita tentukan di awal ya, jumlah klasternya. Ya, ini ciri khasnya. Ya, jadi sebelum dianalisa harus diputuskan dulu berapa banyak klaster yang ingin kita jalankan ya di dalam algoritmanya. Kemudian ada yang namanya partisi tunggal. Ya, jadi eh, hasil akhirnya ini adalah satu set pembagian data ke dalam K cluster. Jadi tidak mendapatkan struktur pohon yang menunjukkan hubungan antar klasternya. Terus prosesnya iteratif. Ya, jadi akan ada konvergen. Ya, diulangi terus gitu ya, terus akan mendapatkan suatu proses konvergen. Ya, setelah konvergen berarti akan di stop ya iterasinya. Kemudian optimasinya biasanya metode ini menggunakan optimalisasi suatu fungsi objektif, ya, seperti meminimalkan varians atau jarak ya dalam satu cluster atau memaksimalkan jarak antar clusternya. Ya. Pusat clusternya itu bisa centroid, bisa medoid, ya, tergantung dari kita mau pakainya K-means atau K-medoid. Ya. Jadi, kelebihannya apa untuk non hierarki ini? Nah, ini secara komputasi lebih cepat, ya. Terutama untuk datasetnya yang lebih besar. Karena kita sudah tentukan dulu gitu ya, jumlah klasternya di awal. Ya. Kemudian lebih mudah diinterpretasikan karena menghasilkan satu set klaster yang jelas. Nah, kekurangannya yaitu ya bingung. Kita mau menentukan K-nya berapa ya, gitu ya. Nah, seringkali kan tidak diketahui ya, tidak ada teorinya, secara teorinya. Nah, makanya di sini sifatnya nanti eh, iteratif. Nanti dipilih-pilih kalau K-nya satu berapa nilainya ya. Nah, goodness of it-nya ya, pakai Silhouette dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau K-nya dua dapatnya berapa, tiga dan seterusnya. Ya. Nah, sensitif terhadap outlier. Ini kalau untuk K-means. Kalau kami duit itu nanti lebih kekar ya terhadap outlier. Nah, ini contoh algoritma untuk non hierarki ya, ada K-means, K-medoid, dan DB-scan nama Clara. Ya, tapi untuk khusus pada pembelajaran kali ini kita akan belajar di K-means dan K-medoid. Ya. K-means ya, itu salah satu algoritma pembelajaran mesin tanpa pengawasan ya, atau unsupervised, artinya Y-nya nggak ada. Ya, paling populer untuk mengklasifikasikan atau mengklasterkan. Ya. Ini beda ya, beda dengan dendrogram kemarin ya, ini bentuk pohon. Di Kames mempartisi data langsung ke dalam ke cluster yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, kalau misalkan ada tiga, berarti datanya langsung terpencar ke tiga cluster itu. Ya. Jadi membentuk suatu pola ya, sehingga mendapatkan tiga cluster.
Tujuan dari optimasinya ini ya meminimalkan variansi dalam satu klaster. Jadi di intra-klasternya variannya harus kecil ya, jadi jaraknya harus sedekat mungkin ya, dan memaksimalkan perbedaan antar klaster. Jadi antar klaster harus variansinya besar. Ya. Secara matematis ini algoritmanya ya, ada namanya within cluster sama square atau WCSS-nya atau SSE. Ya. Ini rumusnya ya sigma sigma mu-nya itu centroidnya. Ya. Karena Cummins berbasis centroid ya, nanti berbasis centroid. Hanya jumlah clusternya ya, ya X-nya ya objeknya, C himpunan objeknya dalam satu cluster. Nah, untuk Cummins untuk pengoptimalisasinya ya, artinya menentukan jumlah cluster yang optimal, kita menggunakan eh, metodenya elbow, ya, elbow atau siku. Nah, elbow ini digunakan untuk memilih K yang optimal. Nah, tadi kan kita harus menentukan dulu gitu ya, K-nya berapa ya untuk clustering ini. Apakah 2, ya, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, itu harus dicoba satu-satu. Ya. Dicoba dengan pengulangan tadi ya, secara iteratif. Dan dibandingkan hasilnya. Ya. Yang mana? Nah, elbow method ini, metodenya. Ya. Dengan cara membandingkan nilai SSE pada berbagai nilai K yang sudah dihasilkan. Ya. Sehingga didapatkan nanti jumlah cluster yang optimal. Ini ya, prinsip kerjanya nilai SSE akan terus menurun seiring bertambahnya jumlah cluster. Jadi cluster yang ditambah terus, ya, 2, 3, 4, 5, misalkan saya ada 100 objek, ya, saya mau mengklasterkan terus, ya, dari 1, 2, 3 sampai 100 cluster, artinya kan diri dia sendiri, ya, objek itu sendiri yang jadi clusternya, itu pasti akan SSE-nya paling kecil, ya. Jadi SSE-nya akan terus menurun, seiring bertambahnya jumlah cluster. Namun, penambahan kaya terlalu banyak akan membuat model menjadi overfitting. Seingat ya, overfitting modelnya itu adalah model terlalu pintar, ya, terlalu penghafal, sorry. Modelnya terlalu penghafal, ya. Bukan model pembelajar, tapi model penghafal. Ya. Jadi logika pengambilan keputusannya, plot nilai K pada sumbu horizontal X dan nilai SSE-nya pada sumbu Y. Jadi X-nya itu K adalah jumlahnya cluster, ya. Y-nya adalah SSE-nya. Cari titik K, cari titik di mana terjadi penurunan SSE yang sangat tajam. Diikuti dengan penurunan yang mulai melandai. Ya. Jadi kan SSE kan selalu berkurang ya, seiring bertambah dengan K. Nah, yang mana yang paling tajam tuh penurunan SSE-nya? Nah, itu adalah K optimumnya. Ya. Titik patahannya itu menyerupai bentuk siku tangan atau elbow. Ya. Nah, titik inilah yang dipilih sebagai jumlah cluster yang optimal. Ya, nah, kalau kami sebagainya elbow. Nah, ini algoritmanya. Ya. Ini bisa pelajari ya, Cummins algoritmanya. Nah, ini dengan algoritma ini, nah, kita akan coba aplikasikan di ilustrasi. Ya. Misal saya punya data X1 sampai X3, ya, X ada 3, kemudian objeknya ada 5. Ya. Masing-masing punya karakteristiknya. Ya. Si A, X1 nilainya 1, X2-nya 2, X3-nya 1, dan seterusnya. Saya ingin mengelompokkan atau mengklasterkan, ya, mengklasterkan kelima objek ini menjadi beberapa klaster. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara metodenya Cummins atau non hierarki. Ya. Gimana caranya? Langkah pertama, gitu ya. Nah, kita menentukan dulu ya K-nya. Ya, K-nya mau berapa nih? Ya. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Ya, pakai K yang terkecil dulu ya. K-nya sama dengan 2. Nah, artinya
Ya bukan hanya sama dengan satu ya, kalau satu kan jadi satu klaster besar gitu ya. Nah, ini dicoba kayaknya sama dengan dua dulu. Ini jumlah klasternya ada dua gitu ya. Kemudian pilih pusat klasternya atau sentroidnya secara acak. Ya. Ini acak nih. Kan tadi kan ada 5 objek. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini pilih secara acak. Ya. Dua. Ya. Karena kalinya dua. Ya. Dia sebagai sentroid yang untuk di mana sisa objeknya dia akan mau masuk kemana, ikut kemana. Gitu ya. Nah, ini secara acak pilih. Ya, misalkan 1 sama 3. Misalkan 1 sama 3. Objek satu sama objek 3. Objek satu berapa nih? 1, 2, 1. Objek 3, 8, 9, 8. Ini ya. 1, 2, 1, 8, 9, 8. Nih. 1, 2, 1, 8, 9, 8. Kemudian cari sentroidnya. Ya. Jarak ke sentroidnya. Ya. Hitung jarak ke sentroidnya. Ini pakai boleh apapun ya. Nah, tapi biasanya umum ya. Itu pakainya Euclid. Gitu ya, di Camel sini. Ya, pakainya Euclid. Itu dicari jarak setiap objek terhadap sentroid di satu sama di dua. Karena kan tadi kita secara random dapat M1-nya objek satu, M2-nya adalah objek 3, ya udah berarti itu yang jadi sentroid. Ya, misalkan objek satu, nih objek satu, ya, diukur ke sentroidnya. Ya jelas ya, objek satu pasti nol. Ya. Nah, dirinya sendiri, gitu ya. Objek satu kan jadi sentroid, pusat sentroidnya. Ya, jadi satu kurangi satu ditambah dua kurangi dua kuadrat, ya, ditambah satu kurangi satu kuadrat. Angkarin, ya, pasti nol. Ya. Kemudian cari jarak objek satu ke sentroid yang kedua, yang O3 nih. Ya, caranya gimana ya? Satu dikurangi 8 kuadrat. Ya. Ditambah 2 kurangi 9 kuadrat. Ditambah satu kurangi 8 kuadrat. Ya. Nah, dapatlah 12,12. Kemudian terapkan ke objek yang lain. Misalkan nih objek 5. Jaraknya ke M1 berapa? Objek 5 itu berapa nih? 18, 19, 18. Ya. Itu 18 kurangi satu ya. 18 kurangi satu kuadrat ditambah 19,2 kuadrat. Ini X2-nya ya. Itu X2-nya kan 19. Senturit satunya kan 2. Ya berarti 19 kurangi 2 kuadrat. Ditambah X3-nya di sini 18. X1-nya adalah X3-nya di objek 1. Senturit 1, 1 ya. 18 kurangi 1 kuadrat. Ya. Ini dicoba ya. Coba untuk seluruh kombinasi. Ya. O1-nya, O2-nya, E3, 4, 5. Ya. Diukur ke masing-masing dua sentroid ini. Oke, setelah dapat kita buat matriksnya. Kita buat matriksnya. Jadi kan O1 sampai 5. Nah, ini jarak. Jarak dari M1, ini jarak ke M2-nya. Ya. Kita lihat nih. Objek satu lebih dekat ke sentroid 1 atau sentroid 2 ya. Pasti sentroid 1 lah. Ya. Kenapa? Ya dirinya sendiri. Oke. Berarti jarak terdekatnya di sentroid 1. Berarti objek satu ini masuk ke cluster 1. Ya. Objek 2. Objek 2 jarak ke sentroid 1, 1,73. Ya, jarak ke sentroid kedua ya, 11,66 ya. Tadi tadi ini berapa? Objek sentroid satu kan ini objek satu ya. Ini objek 3 ya. M2 kan objek 3 ya tadi ya. Oke, jarak terdekatnya mana satu satu apa 11 ya satu. Artinya apa? O2 itu lebih dekat ke M1 ya. Berarti dia masuk ke cluster satu. Cluster satu adalah cluster M1 ya. Cluster M1. Artinya lebih dekat ke sentroid satu. Ini juga objek 2 lebih dekat ke cluster atau sentroid ke satu. Objek 3 jarak ke M1 ada 12. Jarak ke sentroidnya 0 ya jelas ya, ke dirinya sendiri. 0. Berarti dia masuk cluster 2. Ya. Objek keempat 12,81 ke
Centroid 1, centroid 2 1,73. Berarti paling dekat adalah 1,73. Ya. Dekatnya ke M2, O5 juga dekatnya ke M2. Nah, ini iterasi pertama. Ya. O1, O2 ternyata masuk ke klaster yang sama, klaster 1. O3, O4, 5 masuk ke klaster 2. Ya. Selalu ada dua klaster. Karena tadi kita menentukan K-nya sama dengan 2. Ya. Tapi di sini terbentuknya M-nya ada 2. Ya. Nah, sebab itu dia klasternya kalau nggak dekat ke M1 ya dekat ke M2. Gitu ya. Kalau dekat ke M1 berarti masuk klaster 1. Kalau dekat ke M2 masuk ke klaster 2. Gitu. Ya. Kemudian iterasi berikutnya, ya, kita perbarui centroidnya. Ya. Itu rata-rata posisi objek dalam masing-masing klaster baru. Ya. Di klaster baru tadi kan udah jadi satu klaster nih. Kelas satu nih, objek satu sama objek dua. Ya. Ya, terus dicari centroidnya yang baru. Ya. Gimana cara nyari centroid baru? Ya udah, ini kan satu sama dua satu klaster. Ya, kita cari nih satu sama dua. Jadi datanya mana satu sama dua? Nah ini. Berarti satu tambah dua bagi dua gitu ya. Dua tambah satu bagi dua ditambah satu tambah dua. Sorry. Apa X satunya satu tambah dua bagi dua. Ya, nih. Nih, satu tambah dua bagi dua. Ini punya X satu. Ya, punya X 2-nya adalah ini. Dua ditambah satu bagi dua. Ya, nih, dua ditambah satu bagi dua. Ini punya X tiga. Ya. X tiganya berapa? Nih, satu ditambah 2 bagi 2. Ya. Karena kan ini udah jadi satu klaster ya, X1 sama O1 sama E2. Ya. Berarti ini centroid barunya nih untuk klaster 1. Ya, 1,5, 1,5, 1,5. Ya. Sekarang klaster yang kedua, jadi kan O3, O4, O5 gitu ya. Ya udah, berarti cari centroid yang baru. Ya, di X1 untuk O3, O4, O5. Ya. Nih lihat X1-nya di O3, O4, O5. Berarti 8 ditambah 9 ditambah 18 dibagi 3. 8 ditambah 9 tambah 18 dibagi 3. Ini punya X1. Ya. Sama, ini juga punya X2. Ini punya X3. Ya. Coba kita lihat X3-nya di sini 8, 9, 18. Ya. 8, nih, 8, 9, 18. Ya. Bagi 3. Nah, itu centroid barunya untuk klaster yang kedua. Ya. Nah, kita perbarui lagi. Ya. Ya, cari lagi ininya apa jarak antara masing-masing objek ke centroid yang baru. Ya. Karena udah kita perbarui ya centroidnya. Objek satu, ya, tadi kan nilainya 1, 2, 1 nih. Nilai X satunya 1, nilai X 2-nya 2, nilai X 3-nya 1. Ya. Ya, berarti X 1 dikurangi X 1. Ya. X 1-nya ini punya centroid ke M 1. Ya. M 1-nya tadi berapa nih? Nih, 1,5, 1,5, 1,5. Itu semuanya dikurangi 1,5. 1,5, 1,5, 1,5. Ini kan rate barunya. Yang didapatkan 0,87. Ya. Ini O1. Ya. Ini kan 1, 2, 1. Ini objek 1. Ya. Dikurangi ya jarak ke M2, centroid yang kedua. Ya. Centroid keduanya berapa di sini? 11,67, 12 ya, sama 11,67. Itu harus dikurangi itu. Ya. 11,67, 12, 11,67. Ya. Itu jarak objek satu ke sentrot kedua. 18,11. Cari lagi ya. O5, ya. O2 ke M1, M2 berapa? O3, O4, O5. Gitu ya. Lakukan untuk semua kombinasi lainnya. Lakukan, ya. Buat matriksnya lagi. Ya. Kemudian dicek ulang. Lihat. O1, objek 1, ya.
Lebih dekat kemana? Centroid 1 atau centroid 2? Oh, centroid 1 nih. Ya. Objek 2 lebih dekat mana? Lebih dekat M1. Ya, berarti masuk ke cluster 1. Objek 3 ini 11,28, ini 6. Oh, lebih dekat ke M2 nih, 6. Ya, jaraknya lebih kecil. Jadi cluster 2, objek 4 cluster 2, objek 5 cluster 2. Ya. Tidak ada yang berubah. Ya. Tidak ada perpindahan objek ke cluster yang baru. Artinya sudah konvergen. Ya. Tidak ada perubahan ke cluster yang baru. Nggak pindah. Ya. Nggak O4 pindah ke cluster 1. Nggak ya. Karena di iterasi berikutnya dia tetap sama. Itu namanya sudah konvergen. Ya. Sudah di stop. Algoritmanya berhenti sampai sini. Ya. Nah, bagaimana kalau ada perpindahan ya terus, ya, terus sampai dihitung lagi ya, centroid barunya, jaraknya, nah, sampai tidak tidak ada yang berpindah lagi sampai konvergen. Ya. Nah kemudian kita melihat nilai SSE-nya, ya, nilai apa tadi apa sum of square error nih. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih perhitungan SSE cluster 1. Ya. Cluster 1 kan tadi kan anggotanya O1 sama 2. Ya. Centroidnya kan ini 1,5 nih. 15, 15, 15. Ya, ini 15, 15, 15. Ya. Sekarang kita cari kuadrat jaraknya objek 1. Ya, ini kan objek 1 sama objek 2. Ini jarak antara O1 ke centroidnya. Ya. Berarti ini jaraknya tadi kan X1-nya kan 1, 2, sama 1. Ya. Dikurangi centroid. Centroid itu kan 1,5. Ini 1,5, 1,5. Ya, dikuadratkan, nah dapat 0,75. Kemudian jarak O2, ya, O2 tadi X1-nya kan 2, 1 sama 2. Dikurangi ke sentroidnya. Ya, kurangi 1,5, 1,5, 1,5. Kuadratin. 0,75. Ya, artinya WCSS di K1-nya adalah 0,75 tambah 0,75. Ya, 1,5. Itu baru di cluster 1. Ya, di cluster 2 sama aja. Ya. Cluster 2 anggotanya apa aja? Objek 3, objek 4, objek 5. Sentroidnya terakhir berapa? Sentroid akhir 1167, 12, 1167. Ya, nih, 1167, 12, 1167. Ya. Nah, sekarang cari jarak O3, O4, O5 terhadap sentroid akhirnya. Ya, X1-nya untuk O3 8, X2-nya 9, X3-nya 8. Ya, tinggal dikurangi sentroidnya. Ya. Tinggal dikurangi sentroidnya. Ya. Dapat 35, ya, O4 30, O5 adalah 129. Kemudian dijumlahkan untuk yang klaster kedua ini dapat 195. SSE total ya, berarti klaster 1 ditambah klaster 2. Ya, jadi 1,5 tambah 195. Sama dengan 196,84. Nah, ini kalau K sama dengan 2. Ya, berarti kalau K sama dengan 2, itu didapatkan 196,84 SSE-nya. Nah, ini kalau K sama dengan 3 berapa SSE-nya? Gitu ya. K sama dengan 4 berapa SSE-nya? Nah, itu ya, akan kita cari K optimum, K optimalnya. Ya. Itu yang akan kita cari K optimalnya. Nah, ini nama library di R-nya namanya Facto Extra. Gitu ya. Nama library-nya. Ini dimasukin dulu ya, data frame. Nah, kemudian ini pakai elbow. Ya. Misal ini K max-nya 4, ini kita tentukan. Ya. Karena apa? Karena biar nggak error gitu ya. Karena ini datanya kecil. Ya. Datanya cuma berapa? Objeknya cuma 5. Gitu ya. Ya, K-nya berarti jumlah klasternya kita batasi ya, menjadi 4. Ya. Ya, supaya nggak error. Ya. Karena kan nanti K-nya akan iterasi terus. Ya. Sampai mencapai apa optimal kan kalau misalkan ada 100 objek, ya berarti nanti akan ada 100 gitu ya. Berhubungan ada 5 gitu ya, ya udah kita batasi. Ya.
Nah, misalkan sini ya. Tadi kita pilih K-nya sama dengan 2 ya. Artinya kita pilih ke awal sama dengan 2 gitu ya. Nanti di visualisasinya mencari nilai SSE-nya saya maksimumkan K-nya sama dengan 4 gitu ya. Saya batasi biar nggak penuh gitu ya. Biar nggak error ya. Nah, kemudian ini fungsinya adalah K-means. K-means ya, datanya apa? Ya, ini senternya 2. Ya, senternya 2. Nah, ini hasilnya gitu ya. Nah, ini center itu artinya centroid akhirnya. Ya. Kalau mau melihat SSE totalnya, pakainya ini total withins. Ya. Berarti nanti nilai total SSE-nya ada 150. Ya. Kalau di R ya, tadi di cara manual kita adalah 194. Kenapa beda gitu ya? Hasil manual dengan hasil R gitu ya. Ya karena tadi kita memilih di awal ya, secara acak kan O1 sampai O1 sama O3 yang manual. Ya. Tapi kalau di R itu pakai set sheet ya. Set sheet 1 2 3. Ya, jadi artinya dia tetap nih. Dia dia mungkin saja milihnya bukan O1 sama O3 dulu yang di awal. Bisa saja dia O5 sama O4 misalkan. Gitu ya. Nah, set sheet ini supaya dia tidak berubah ya. Mau di running berapapun yang penarikan di awalnya ya itu sama. Ya. Nah, itu akibat mengapa tadi rumus di perhitungan manual sama di R tuh beda. Hasilnya beda nih. SSC-nya 150 ya, tadi di manual 190-an. Kemudian medoid centroidnya ini juga beda ya. Di cluster 1 nih 5 5 5. Ya, tadi kita dapatkan 1,5 ya, 1,5 1,5 nih. Nih ya. Ini kan centroid terakhir ya, 1,5 1,5 1,5. Centroid yang kedua 11,67 12 11,67. Ya, tapi kalau pakai R dia centroid akhirnya 18 19 18. Ya, berbeda. Kenapa berbeda? Ya tadi ya, karena pemilihan centroid awalnya itu berbeda ya, antara tadi kita milih ngacak ya. Misalkan tadi saya pilih O1 sama O3 ya. Kalau di R ya, itu mungkin ya O4 sama O5 ya, bisa O1 sama O5 ya. Nah, itu menyebabkan hasilnya berbeda. Ya. Tapi sama saja gitu ya. Artinya apa ya? Cari yang minimumnya. Ya. Karena R itu kan sifatnya dia iteratif. Ya. Cari nilai SSE yang paling minimum. Nah ini yang paling minimum ini 150. Yang tadi kita coba ya, kalau pakai pemilihan di awal adalah objek 1 sama objek 3, dia hanya mendapatkan nilai SSE 196. Ya. Nanti kalau O1 sama O3, bagaimana kalau O1 sama O2? Ya. O1 sama O4, O1 sampai 5. Ini kan dihitung ulang ya, dihitung ulang ini. Ya, yang tadi cara kita tuh dihitung ulang untuk mendapatkan nilai SSE-nya. Ya, kalau di R dia langsung langsung ini cari kombinasi terbaik yang menghasilkan nilai SSE-nya itu paling minimum ya, 150. Nah, ini hasilnya juga beda ya. Cluster 1 itu anggotanya 1 2 3 4 ya. Cluster 2 hanya anggotanya 5. Ya. Tadi kalau kita manual kan gini. Nah, ini ya. Cluster 1 anggotanya objek 1 sama objek 2. Ya. Cluster 2 anggotanya 3 4 5. Kalau seperti ini ya, simulasi seperti ini menghasilkan SSE-nya 196 gitu ya. Nah, tapi kalau di R ya, SSE 150 artinya kan lebih baik tuh daripada 190 ya, itu menghasilkan klasternya seperti ini. Klaster 1 anggotanya 1 2 3 4. Klaster 5 adalah
anggotanya sendirian nih, objek 2 gitu ya. Nah, berarti untuk K sama dengan 2, ya, nah, yang paling efektif adalah ini. SSE-nya 150, centroid akhirnya ini, ya. Kemudian anggota step clusternya seperti ini. Cluster 1 isinya objek 1, 2, 3, 4. Karena ini kalau kita manual ini hanya baru satu simulasi, ya. Yang tadi kita kerjakan manual itu hanya baru satu simulasi. Simulasi yang mana? Simulasi O1 dan O3. Ya. Centroid awalnya ini. Kan bisa aja O1 dengan O2. Kan secara bebas. Gitu ya. Nah, R itu sudah mensimulasikan itu semua. Sehingga didapat nilai SSC yang paling minimum. Untuk K2. Ya. Bagaimana untuk K3, K4. Gitu ya. Itu diulang lagi semua algoritma tadi. Nah ini. Ya, untuk K2. Ya. Ini kalau K-nya 1, dia nilai SSC-nya segini. Ya. Ya. Nah, kalau 2 tadi, nah ini di sini. Sekitar 150-an. SSE max, SSE optimalnya. Kalau manual tadi kan di sini ya 190-an ya. Nah, ini belum manual karena dia baru satu iterasi. Artinya baru satu simulasi. O1, O3. Nah, tapi kalau di R ini dia udah punya semua simulasinya. Ya, kombinasi simulasinya. Yang didapatkan tadi ini 150. Nah, lihat patahannya ya. Patahannya terjadi paling turun nilai SSE-nya di K sama dengan 2. Artinya memang optimum di K sama dengan 2. Kalau saya buat K3 sama K4 pasti turun si SSE-nya. Ya. Cuma dia overfitting nanti. Kita pilih kayaknya sama dengan 2. Ya. Nah ini contoh visualisasi. Nah ini centroidnya. Ya. Centroid akhirnya. Nah ini satu kelompok semua nih. Satu cluster. Nah, ini bisa sendiri. Ya. Ini si objek 5 nih, bisa sendiri. Kayak dia kayaknya sama dengan 2 tadi yang paling optimum. Ya. Dan memecahnya menjadi 1, 2, 3, 4 jadi satu kelompok. Ya. 5 bisa sendiri. Ini paling optimum dengan SSE-nya 150. Tadi kalau kita 196 ya, berarti Q1 sama Q2 nih, ini satu kelompok. Ya. Ini satu kelompok. Nah, itu nggak optimum. Kalau seperti ini, dia SSE-nya 196. Ya. Nah, kalau seperti ini, ya. Nah ini SSE-nya 150. Itu ya. Oke. Itu Kamins. Kemudian kalau Kamedoid, ya, Kamedoid itu atau lebih dikenal algoritma PAM ya, partitional around medoid, adalah metode pengelompokan non hierarki yang merupakan pengembangan dari Kamins. Nah, perbedaannya gini, penentuan pusat klasternya atau centroidnya. Ya. Nah kalau Kamedoid itu menggunakan uh, objek nyata ya sebagai pusat, bukan nilai rata-ratanya. Ya, kalau centroid kan tadi rata-rata ya, Kamins. Ya, jadi apa di rata-ratain dulu bagi 2 yang tadi ya. Ya X1, X2 ditambahin bagi 2, X3 ditambahin bagi 2. Ya itu namanya centroid. Ya, pusat klasternya adalah rata-rata atau min. Ya, namanya kamin gitu ya. Titik ini biasanya merupakan titik imajiner yang tidak ada dalam dataset asli. Ya. Jadi datanya hasil rata-rata gitu ya, bukan data asli si X1, X2 atau X3-nya. Atau objek 1, objek 2 sampai objek 5-nya. Ya. Itu hasil rata-rata senternya ya atau minnya. Nah, tapi kalau kamedoid, medoid itu pusat klasternya adalah nilai aslinya, ya, titik aslinya. Ya. Objek ini dipilih karena memiliki ketidaksamaan yang paling minimum. Ya. Jadi ya tahu ya bedanya. Kalau Kamins itu kan tadi pusat sentroidnya adalah rata-rata. Ya.
Misalkan objek satu dengan objek dua. Nah, misalkan ini ada dua nih sentroidnya. Nah, ini X1, X2, X3. Nah, kalau sentroid kan tadi gini, ini ya. Ya, ini X1 tambah apa O1 tambah O2 dibagi dua gitu ya. Kemudian yang untuk X2-nya juga sama. Ya, ini dibagi dua, ini juga dibagi dua. Ya, itu namanya Cummins. Ya. Nah, kalau Kamedoid itu langsung, langsung di objeknya. Nilai aslinya nih, nilai aslinya yang menjadi sentroidnya. Gitu ya. Nah, ini dipilihnya secara acak. Nah, ya. Nah, coba kita lihat nih. Nah, keunggulannya dia robust terhadap outlier. Ya. Jaraknya fleksi, ya. Kalau Kadoid itu apa? Manhattan bisa gitu ya. Euclid juga bisa, ya. Tapi kalau Cummins itu strict ya di Euclid. Kalau Kamedoid dia bisa pakai Manhattan ya, bisa pakai Euclid dan jarak-jarak yang lainnya. Ya. Nah, ini algoritmanya. Nah, kalau apa tadi Cummins itu pakai elbow, ya, kalau Kamedoid pakainya Silhouette, ya. Nah, Silhouette method, ya. Jadi memaksimalkan rasio kebaikan klasternya. Seberapa rapat objek di kelompoknya sendiri dibandingkan seberapa jauh di kelompok atau klaster tetangganya. Rumusnya gini. Ya. Nah, kita coba ya. Ini algoritmanya kita terapkan ke ilustrasinya. Misal objeknya 1 sampai 5. Ya. X-nya ada 3. Ya. Terus kita pakai jaraknya Manhattan. Kalau tadi kan kami kan pakainya Euclid. Ya. Kita pakai jarak Manhattan. Ya, karena bebas nih kalau kami lebih fleksibel jaraknya. Ya. K-nya tetap 2. Kita tentukan K-nya sama dengan 2. Nah, kita pilih medoid awal. Ya. Ini secara acak. Ya. Misalkan M1-nya objek 1, medoid 2-nya objek 2. Ya. Ini kita pilih secara acak. Ya. Nah, bedanya apa? Nah, kalau tadi kan bedanya kalau Cummins kita cari sentroidnya. Ya, sentroid ya. Artinya ini X1-nya 1 ditambah 8 bagi 2. 2 tambah 9 bagi 2 gitu ya. 1 tambah 8 bagi 2. Nah, itu kan sentroidnya. Nah, kalau meduet, meduet itu langsung ke sini. Langsung objeknya. Langsung ke objeknya. Tuh, ya. Langsung ke objeknya. Nah, kita cari misalkan total cost. Gitu ya. Namanya total cost buat buat mencari konvergen dia stop apa enggaknya. Gitu ya. Itu total cost-nya. Ya. Contohnya gini misalkan. Ya. O1 ke O2. Ya. O1 ke O2 ya jarak Manhattan ya tinggal diselisihin dimutlakin ya. O1 ke O2 berarti kan ini punyanya X1 nih. X1 punya subjek 1 ya dikurangi X1-nya di O2 ya dan seterusnya. Misalkan O1 ke 2 3 O1 O3 2 1. Ini jaraknya jarak asli ya. Yang dikurangi kan jaraknya asli gitu ya. Ya karena O1 ke 2 O1 ke O3 gitu ya. Nah ini dihitung semua kombinasinya. Itu ada O1 O5 ya, O1 O4 gitu ya. Itu dihitung semua ya. Kemudian dibuat matriks ini ya. Kemudian cari jarak eh, ke medoidnya ya. Medoid itu tadi kan O1 sama O3 ya. Ya, O1 sama O3 ya. Ya O1 sama O1 pasti 0 ya. O3 sama O3 pasti 0 ya. Nah, kemudian O1 dengan O3 dicari nih ya, 21. O2 dengan O1. Nah, ini 3. O2 dengan
O3 mana O2 dengan O3? Oh, nggak ada ya, berarti harus dicari. 20 ya, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu cari jarak terdekatnya. Ya. Jarak terdekatnya gimana caranya? Ya udah, paling yang kecil. 0 banding 21 ya 0. 3 lawan 20 3 ya. 21 lawan 0 0. 22 lawan 3 3. 51 lawan 30 30. Ya. Total cost-nya berarti ditambahin 0 tambah 3 tambah 0 tambah 3 tambah 30. Ya. Total cost-nya 36. Ini, nah, ini masuk ke klaster 1 ya, karena ini paling dekat ke 1. Ini juga ya. Ini lebih dekatnya ke O3. Ini total cost-nya 36, iterasi pertama. Ya. Kemudian iterasi berikutnya, ya, kita tukar. Ya. Di swap ya, tukar O3 dengan O5. Ya. O3 dengan O5. Nah ini kombinasi ini. Tuh. Lakukan ke seluruh kombinasi swap. Ya, ini contoh ya, contoh misalkan O3 saya tukar dengan O5. Nanti ditukar-tukar semuanya. Ya. Nih, kita uji apakah menukar pusat dari O3 ke O5 akan membuat total tarik lebih pendek. Ya. Jadi kan medoidnya kan O1 sama O3. Ya. Sekarang tukar. O3-nya, medoidnya kita tukar jadi O5. Ya. Nah, nih, medoid barunya kan gini. O1 sama O5. O1 kan nilainya 121, ya. O5 18, 19, 18 nih. Mana nih? Nih, 18, 19, 18. Ya. Ini O1-nya 121. Ya. Nih 121, 18, 19, 19. Ya, cari lagi cara ke medoid barunya. Ya. O1 ke O1 ya, O1 ke O5 cari jaraknya. Ya. O2 dengan O1 3 ya. O2 dengan O5 48. Pakai Manhattan aja ya, biar gampang. Ya. Dicari ya masing-masing objek ke medoidnya lagi ya. Lakukan ya, kemudian cari jarak terdekatnya. Ya. Nah, ini berubah tuh clusternya. Ya. O1 2 3 4 malah jadi cluster 1 ya, karena jarak terdekatnya lebih dekat ke O1 semua ya, dibandingkan dengan O5 ya. Nah, ini bisa sendirinya lebih dekat ke ini O5. Makanya dia cluster 2. Nah, total cost barunya ditambahin 0 tambah 3 tambah 21 tambah 22, 46. Ya. Karena 46 lebih besar dari 36, maka pertukarannya ditolak. Ya. Jadi konfigurasi yang terbaik tetap menggunakan O1 sama O3 sebagai medoid. Ya. O1 sama 3 tetap jadi medoid di awal. Ya. O5-nya, O3 tukar O5 ditolak. Kenapa? Karena cost-nya lebih gede daripada cost O1 dengan O3. Ya. O1 O5 cost-nya lebih besar daripada O1 sama 3. Makanya ditolak. Ya. Nah, sebab itu gagal untuk iterasi ini. Ya. Dicoba lagi, swap lagi. Ya. O1-nya dengan O2, O1 dengan O4, tukar. Ya. Semua kombinasinya. Ya, itu namanya medoid. Ada berapa cara untuk melakukan swapnya, gitu ya, pertukarannya. Ya. Rumusnya adalah K dikali N min K. Ya, K atau jumlah cluster ya, misalkan tadi ada 2, ya. N jumlah objek yang bukan medoid. Ya. Jadi N min K itu sisanya. Ya. N min K adalah sisanya. Ya. Misal, ya, saya punya 5 objek, 2 diantaranya udah menjadi medoid dong. Ya. Misal tadi saya tentukan O1 sama 3. Ya, berarti sisanya kan ada 3 yang bukan medoid. Ya. Yang medoidnya kan ada 2, sisanya kan ada 3. Nah, berarti nanti total swapnya adalah 2 kali 3. Ada 6 kemungkinan. Ya. Nanti bisa O1 ditukar sama O2 ya, O1 dengan O4. Ini kombinasi ini ya.
bukan apa ini kombinasi medoid awalnya ya. Bisa milih apa bisa pertukaran O1-nya ditukar dengan O2, O1 ditukar dengan 4, ya. O1-nya kita tukar dengan O5, O3 tukar dengan O2, O3 tukar dengan O4, nah O3 tukar dengan O5. Nah ini yang tadi kita simulasikan dan hasil ditolak tadi. Ya. Tadi kan ini O3-nya kita tukar nih sama O5. Ya. Hasilnya kan ditolak tuh. Nah ini baru satu iterasi ya. Ini masih ada sisanya masih ada 5 lagi. 5 lagi harus dihitung lagi nih seperti gini. Ya. Cari lagi costnya ya diterima atau enggak gitu ya. Nah ini rumus ininya apa rumus di R-nya ya. Library-nya cluster ya faktor ekstra data frame biasa. Nah silhouette ya silhouette ini kita pakai metodenya sini ya silhouette sini ya metode fungsinya untuk apa metode Kamedoid adalah PAM ya PAM ini K-nya 3 ya. Misalkan saya K-nya sama dengan 3 gitu ya. Jaraknya jarak Manhattan bukan 2 ya. Jadi K-nya 3 saya tentukan gitu ya. Kemudian ini menampilkan medoid akhir ya. Medoid objektif ya. Nah, kemudian kita running. Nah, ini kita lihat ya. Bisa kita lihat yang tertinggi mana average silhouette-nya. Didapatkan 3 ke 2 ya. Kalau misalkan tadi saya K-nya sama dengan 2 ya berarti silhouette-nya di sini. Bukan optimal. Oke. Kalau 2 bukan optimal. Nah, justru yang optimalnya di 3. Kalau tadi kan yang elbow kan udah optimal nih. Kita tebakannya benar gitu ya. Jadi kan saya pilih K-nya sama dengan 2. Ternyata disimulasikan pakai elbow benar 2 gitu ya. Nah, tapi kalau pakai medoid, tadi kan saya nebaknya K-nya sama dengan 2, bukan nebak ya. Itu inisiasi awal gitu ya. Inisiasi awal K sama dengan 2, ternyata dengan K sama dengan 2, nilai silhouette-nya adalah segini ya, 0,5 sekian. Ya. Nah, kalau 3 dia udah sampai 0,6 di atas ya, di atas 0,6. Artinya lebih optimal dengan K sama dengan 3 untuk mengklasterkan 5 objek tadi. Ya. Nah ini klaster optimalnya ada 3, 1, 2, 3. Ya. Klaster pertama isinya objek 1, objek 2. Klaster kedua isinya 3 sama 4. Klaster 3 isinya objek 5. Beda ya hasilnya dengan Kamins. Kalau Kamins kan tadi gini, ya, ini jadi satu satu klaster nih. Ya, ini jadi satu klaster, ini klaster yang kedua. Kalau Kamins kan hasilnya gitu ya, ini di tengah-tengahnya tadi. Ya. Nah, tapi kalau pakai Kamedoid, optimalnya di 3 klaster. Ya. Klaster 1, klaster kedua, klaster ketiga. Ya, jadi beda hasil dari Kamen sama Kamedoid. Ya. K-nya 2 atau ketiga gitu ya. Ya, kita pilihnya. Ya. Kalau kita pilih 2 nih ya, misalkan kalau kita pilih 2. Jika kalau pilih 2, tadi kan klaster 1 yang masuk O1 sama 2 ya, klaster 2-nya O3, 4, 5. Kita lihat sampel objek yang dipaksakan di K2 yaitu O3 gitu ya. Ini sebenarnya O3 ini caranya gini. Jarak ke teman seklaster ini. Lihat ya, objek O3, lihat jaraknya ke O4 sama O5. Ya. O3 ke O4 berapa? 3. Ya. Jarak O3 ke O5 30. Ya. 33 bagi 2, 16,5. Ya. Sekarang hitung jarak si O3-nya ini ke klaster tetangga. Ini kan tetangganya nih, klaster sebelahnya. Ya.
O1,2 gitu ya. Nah, itu kita lihat ya. Jarak O3 O1 nya 21 ya, 20 bagi 2 20,5. Nah, sekarang cara mencari S-nya gitu ya. Nah, SO3 itu adalah selisih ya antara B dikurangi A ya dibagi ini nih. Ini lah rumusnya nih. Silhouet mana silhouet? Nah, ini nih rumus S ya. B dikurangi A dibagi max A sama B. Ya. Ini rumus S-nya. Ya. B, ini kan B nih. Ini B dikurangi A dibagi max 16 sama 20 ya 20. Oke. Berarti SO3 silhouetnya adalah 0,19. Artinya ya, nilai 0,19 itu sangat rendah ya mendekati 0. Ya. O3 itu sebenarnya merasa salah tempat ya, karena dipaksakan satu kelompok dengan O5 yang jaraknya sangat jauh. Ya. Membuat rata-rata total di grafik hanya 0,53. Ya. Ya. Ini hanya 0,53 yang terlihat di grafiknya. Nih, sini ya 0,53 di cluster 2. Yang dia 0,53. Nah, kalau clusternya 3 kan di sini kan dia 0,6 sekian ya. Gede ya. Nah, caranya gini ya. Yang O3 gitu ya. Itu cari tetangganya ya. Nih, kan O1 O2 kan satu cluster ya. O3 O4 nih ya. O1 O2 satu cluster, O3 O4 satu cluster, O5 sendirian ya. Nih, ya. Sekarang cari O3-nya ya. Tadi kan O3 ini yang bermasalah ya. Ya, O3 ini sebenarnya ini apa masuknya karena nggak searah sama O5 gitu kan, makanya dia dipaksakan masuk nih ya. Nah, coba kalau lihat misalkan K3-nya tuh O3-nya tuh kalau K-nya sama dengan 3 ya. Nah, coba lihat jarak tetangga terdekatnya ya, O1 sama 2. O3 kita lihat ke O1 sama 2. 21 tambah 20 ya, 2,5 ya. Kalau yang A-nya adalah jarak antara 0 di dalam klasernya O3 sama O4 3 ya. Ya, di dalam kan 3 nih, O3 sama O4. Antar berarti ke sini ya. Apa sama 2 12,5 ya. Berarti B dikurangi A dibagi max itu ya 0,85. Ya, artinya mendekati 1 tuh angkanya. Ya, naik ya. Karena udah nggak sekelompok sama O5, karena udah bisa nih O3-nya. Ya, udah nggak sekelompok lagi. Karena kan klasternya udah 3 ya, O5-nya udah bisa sendiri. Ya, oleh sebab itu O3-nya naik ya. O3-nya naik ya. Jadi rata-ratanya jadi naik jadi 0,69an. Ya, karena udah nggak sekelompok lagi mau 5. Ya, karena ini kan dipaksakan jadi 2. Klasternya kan sama dengan 2. Karena ini kan sama dengan 3. Ini udah bisa sendiri nih si O5 gitu ya. Nah, cara ngeceknya pilih aja salah satu ya. Pilih aja salah satu O3. Ya, rendah nih 0,19 mendekati 0. Ya, makanya nanti perhitungan silhouetnya lebih rendah 0,53. Kalau 3 ya 0,69 nih gitu. Ya, itu namanya kamedoid. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.